kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Haris Sodakoh, Romo Kiai Haji Sholahuddin Sodakoh, panjenenganipun Romo Kiai Haji Ramadan Ashar, panjenenganipun Romo Kiai Haji Ali Khairan, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Itqan, mata'anallah bituli hayatihim. Mugi-mugi beliau-beliau sedayanipun pinaringan sehat walafiat umur panjang. Segenap para sesepuh, para alumni ingkang kawula mulyakaken, para kiai, para gawadis ingkang boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun, wonten Gus Baihaqi, ini termasuk salah satu sesepuh wonten pondok Al-Mahrusiyah Lirboyo, bahkan Gus Muiz sedaya kemawon boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun. Alhamdulillah kawula sakeluargi kalih panjenenganipun Ibu Nyai Zakiah Imam Yahya Mahrus Al-Ishaqi, panjenenganipun Kiai Haji Melvin Zainul Asyikin Gus Iing, panjenenganipun Gus Nabil, ngaturaken sungkem minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah berkat doa panjenengan sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, mugi-mugia pinaringan sehat walafiat, mugi-mugia pinaringan kekuatan anjenipun nglampahi amanat, istiqomah nglampahi amanat, mugi-mugia kita sedaya saged berdamping kalih para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Kiai Anwar Mansur, Mbah Kiai Abdullah Ghafari Mahrus, dan Zami Mahrus, Mbah Kiai An'im Falahuddin Mahrus, dalah sedaya para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, mugi-mugi kita sedaya pinaringan ilmu barokah manfaati dunya lan akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh alumni, santri, hadirin hadirat, para wali santri ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kemutan napa sing sering dipun dawuhaken kalih Allah yarham Kiai Imam Yahya Mahrus, bahwasanya alumni yang qasimu ila isnaini. Alumni itu terbagi pada dua bagian. Ada alumni sing alim, ada alumni sing alum. Lek alumni sing alim itu jelas, tapi lek sing alumni sing alum itu layak jelas, alias tidak jelas. Insya Allah sing hadir mriki ketinggalan sampun jelas sedayanipun. Pak insya Allah alumni sing hadir pada acara malam hari ini alumni sing alim kabeh. Amin ya rabbal alamin. Barokah hadir majlis, muga-muga sedaya pinaringan berkah. Pinaringan berkah insyaallah rezekine ugi berkah. Rezekine berkah fa insyaallah saged bidal nindakaken sowan dhateng Makkah Al-Mukarramah. Saged tawaf wonten ing Ka'bah, saged nindakaken sa'i baina Shafa wal Marwah, saged sipeng wonten ing Mina lan Musdalifah. Untung-untung diberkati hadal majlis, keluargane tambah berkah, omahe tambah mewah, sepeda motor ini tambah, mobil ini tambah, bojone nggih siji tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ingkang salajengipun kawula matur bilih pada acara halal bi halal menika, mari kita ikut semangat daripada pengadaan awal daripada acara halal bi halal. Walaupun toh basic daripada acara halal bi halal
ini adalah silaturahmi secara umum. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab apa saja yang namanya halal bihalal, terminologi ini tidak akan kita temukan. Tenggone kamus Al-Munawwir boten-boten apa itu makna halal bihalal. Tenggone kamus Munjid nggih boten-boten apa itu makna daripada halal bihalal. Karena ini adalah bahasa Arab, terminologinya itu memang terminologi Arab, tapi istilahnya ini adalah istilah Nusantara. Yang membuat pertama kali istilah ini adalah panjenenganipun salah satu pendiri daripada Nahdlatul Ulama, yaitu Simbah Kiai Wahab Hasbullah. Pada tahun 1948 pasca pemberontakan DITII dan pasca ramai-ramainya kasus PKI pada tahun 1948, Presiden Soekarno bingung bagaimana caranya mengumpulkan para ulama, tokoh-tokoh nasional, khususipun tokoh-tokoh agama Islam. Kalau kita memakai terminologi silaturahmi, akhirnya mereka pasti punya prasangka ini mesti RP dipersatukan. Padahal kemarin kami baru saja berperang. Nggak mau kalau pakai terminologi silaturahmi. Dipanggillah itu Mbah Kiai Wahab Hasbullah oleh Presiden Soekarno. Kiai, bagaimana caranya mengumpulkan tokoh-tokoh nasional, khususnya tokoh-tokoh agama Islam, bisa duduk bersama, silaturahmi bersama, acara apa yang akan kita helat. Mbah Kiai Wahab Hasbullah pertama kali memberikan jawaban simpel, kita adakan saja acara silaturahmi. Jawab Presiden Soekarno, kalau pakai istilah silaturahmi sampun biasa Kiai. Mungkin ada satu istilah yang unik yang membuat hati bertanya-tanya. Akhirnya mereka pada datang, apa sih kok ada acara semacam ini? Akhirnya Simbah Kiai Wahab Hasbullah matur datang Presiden, bikin acara halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Tangletipun Presiden Soekarno pada dasarnya sama dengan acara silaturahmi. Cuman kita beda istilah saja. Halal bihalal, saling menghalalkan antara satu dan yang lainnya, kosong-kosong kembali ke fitrah. Akhirnya dipun buat satu acara, disebarkan ke seluruh Indonesia bahwa akan diadakan acara halal bihalal. Otomatis orang yang mendengar tentang adanya acara halal bihalal itu gumun di dalam hati. Ono maneh acara halal bihalal. Sebelumnya ada pemberontakan DITII. Sebelumnya ada kasus PKI tahun 1948. Sekarang ini ada lagi satu acara halal bihalal. Ini ormas apa? Ini partai apa? Ini gerakan apa? Siapa yang menggagas? Daripada dibiarkan nanti jadi berita hoax, akhirnya para tokoh-tokoh nasional pada waktu itu berangkatlah ke Jakarta untuk menghadiri acara halal bihalal. Pertama kali acara halal bihalal diadakan dan digagas oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Jadi memang kalau kita membuat sesuatu yang bisa membuat hati orang itu bertanya-tanya, Pak, insya Allah acaranya akan jadi sukses. Makanya ada satu kaidah, kholaf yurof. Pokoknya kalau berani tampil beda pasti akan terkenal. Cuman wani remuk apa ora? Berani ajur apa ora? Kholaf yurof. Berani tampil beda pasti akan dikenal. Semangat daripada acara halal bihalal itu tiada lain adalah ukhuwah. Dengan berbagai macam ukhuwah. Mulai dari ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah,
semuanya ada terkandung di dalam acara halal bihalal. Semangat awal acara halal bihalal mengumpulkan mereka para tokoh-tokoh nasional untuk bersatu kembali untuk memperteguh kemerdekaan negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam acara halal bihalal ini, monggo kita jangan sampai lepas daripada semangat awal di mana halal bihalal itu diadakan. Yang pertama adalah ukhuwah wataniyah. Jelas ini tiada lain adalah ajaran di dalam agama Islam. Simbah Kiai Hasyim Asy'ari ketika berada di Makkah Al-Mukarramah, beliau berkali-kali di bawah Ka'bah, beliau menengadahkan tangan minta kepada Allah agar Indonesia segera diberi kemerdekaan. Dan slogan yang paling terkenal yang sering beliau sebutkan adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman. Trisek di Trisek ini pun juga adalah bagian daripada syariat Islam yang digelorakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika ada seorang sahabat datang dari Makkah, dan pada waktu itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Madinah. Sahabat tersebut namanya adalah sahabat Aban. Dia baru saja datang dari Makkah, bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Apa tanya Rasulullah kepada sahabat Aban? Kaifa tarakta Makkah ya Aban? Bagaimana keadaan Makkah ketika kau tinggalkan wahai Aban? Dijawab oleh Aban, aku meninggalkan Makkah ya Rasulullah. Pada waktu itu pepohonan sedang menghijau. Pada waktu itu buah-buah sedang muncul dan siap untuk dipetik. Kemudian apa yang terjadi? Meneteslah air mata dari kedua mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarisan Rasulullah, tetesan air mata Rasulullah ketika mendengar cerita tentang Makkah yang diceritakan oleh Aban, ini menjadi satu bukti bahwasanya Rasulullah cinta akan tanah kelahirannya, menjadi satu bukti bahwasanya hubbul watan minal iman. Kalau panjenengan tahu tentang Piagam Madinah, ayat pertama dalam Piagam Madinah adalah innahum ummatun wahidatun min dunin nasi. Padahal pada waktu itu Bororahu, yang namanya Madinah lengkap Yahudi ini enek, Majusi ini enek, Nasrani ini enek. Kemudian dari berbagai macam suku, yang dari Persia juga ada, yang dari Habsyah juga ada, dari Afrika juga ada, dari Yaman juga ada, dari Arab sendiri juga ada, bermacam-macam suku. Ketika Rasulullah membuat satu piagam Madinah, ayat pertama itu innahum ummatun wahidah min dunin nas. Mereka semuanya orang yang ada di Madinah ini adalah satu umat. Mereka masuk dalam satu komunitas. Dipertegas lagi dalam ayat 18 dalam Piagam Madinah. Di situ dikatakan wa inna kulla ghaziyatin ghazat ma'ana yaqibu ba'duhum ma'a ba'din. Apa artinya? Kabeh menungso yang ada di Madinah semuanya tanpa pandang bulu angkat senjata, berperang melawan musuh. Ketika Madinah terancam, ketika Madinah diserang oleh musuh, semua tanpa terkecuali, mbuh Nasrani ini, mbuh Yahudi ini, mbuh Majusi ini, apa meneh Islami, semua harus
bahu-membahu, tolong-menolong dalam mempertahankan negara Madinah pada waktu itu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak pandang bulu ketika kita mengatakan ukhuwah watoniyah. Tidak pandang bulu. Dan ini yang digelorakan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, slogannya hubbul waton minal iman. Dan ini yang dibersihkan oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah dalam acara halal bi halal. Kita pun juga dalam acara halal bihalal jangan sampai kehilangan prinsip acara tersebut, yaitu ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini kita tidak pandang bulu. Siapapun dia, siapapun mereka, yang namanya rahmah ini harus kita salurkan kepada siapapun, bahkan makhluk pun juga harus mendapatkan rahmah daripada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah rahmat kepada mereka yang ada di bumi, manusia, hewan. Maka ketika kalian memberikan kasih sayang kepada mereka, maka makhluknya Allah yang ada di langit, Allah pun juga akan memberikan kasih sayang kepada kalian semuanya. Jadi di dalam kitab Usuliyah itu diceritakan Umar ibn Khattab melihat ada seorang anak kecil itu bermain manu empret. Manu empret itu dibontang-banting. Sayyidina Umar ibn Khattab melihat anak kecil yang bermain anak empret itu kasihan dengan manu empret tadi itu. Kasihan dengan manu empret. Akhirnya anak kecil itu diparangi, didatangi oleh Umar bin Khattab. Manu empret dijaluk. Manu empret itu tak pei. Jawab anak kecil, dan jenengan di manuk dhewe. Tapi ini tidak ada di dalam kitab Usuliyah. Ini bikinan saya sendiri. Kalau masalah manuk-manukan, yang jelas Sayyidina Umar terus memberikan ganti kepada anak kecil itu, ganti daripada burung empret, burung usfur yang diambil oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian setelah itu burung tersebut dibasuh, disehatkan, direfleksikan, dipijat refleksi, mungkin juga disepa oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Setelah burung itu sehat, kemudian dilepaskan oleh Umar ibn Khattab. Panjenengan tahu, ketika ada seseorang bermimpi dengan Sayyidina Umar ibn Khattab, dia bertanya, wahai Umar, apa yang membuatmu masuk surga? Amal apa yang membuatmu masuk surga? Amal yang paling besar itu amal apa? Apakah karena ibadahmu? Dijawab oleh Umar, bukan. Apakah karena sifat adilmu dalam memimpin negara? Dijawab oleh Umar, bukan. Terus apa? Nikual. Gara-gara Sayyidina Umar memiliki rasa kasih sayang kepada manu empret. Jadi jangan pandang bulu tentang masalah bagaimana kita menebar rasa kasih sayang. Dalam acara halal bihalal ini, yuk kita tebarkan rasa kasih sayang kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Ini bukan berarti saya mengajak kalian untuk flashback pada memori di mana kalian punya suatu yang harmonis di serambi masjid ataupun di musola. Bukan itu yang saya maksud. Tapi adalah menebar rasa kasih sayang antar sesama, tolong menolong, kemudian saling bahu membahu. Perlu kita ingat bahwasannya ala la tanzilur rahmah fi qaumin fihi qati'ur rahim. Rahmatnya Allah tidak akan diturunkan kepada satu kaum, pada satu komunitas, selama di dalamnya ada orang yang memutus tali silaturahmi. Rahmatnya Allah tidak akan diberikan pada satu kaum, pada satu komunitas,
selama di dalamnya itu masih didapati orang yang memutus hubungan silaturahim. Dia mengatakan tidak ada dulur-duluran. Dia yakin kalau kakean dulur, kakean sing jaluk tangan. Dia mengatakan wis gak sah konco-koncoan, kakean konco, kakean permasalahan. Orang yang seperti ini membuat rahmatnya Allah tidak diturunkan pada kita. Ala inna tayyiba baldatina bisababi wujudi wasil rahim. Perlu diingat bahwasannya bagusnya negara kita, makmurnya negara kita dikarenakan apa? Dikarenakan adanya orang-orang yang masih mau untuk bersilaturahmi. Pentingnya acara halal bihalal tanpa kita sadari luar biasa. Barokah halal bihalal, thayyibah baldatina, insya Allah pasti akan terwujud. Barokah halal bihalal, insya Allah makmurnya negara kita akan terwujud. Barokah halal bihalal, insya Allah segala permasalahan yang kita hadapi insya Allah segera akan kita temukan solusinya. Amin ya rabbal alamin. Makanya sering kita sampaikan, ketika acara halal bihalal bertemu dengan teman-teman sekamar, satu alma mater, satu pondok pesantren, yuk kita ini saling memperkuat. Kita ini saling memperkuat. Di mana mungkin ada teman-teman kita yang masih belum tanpa ada kerjaan. Monggo bagi mereka yang ada lembaga, mereka yang ada yayasan, mereka yang ada perusahaan, mereka yang punya PT, membutuhkan karyawan, lebih baik ambil teman sendiri untuk berjuang bersama-sama. Insya Allah satu madhab enak aturannya. Ketika kita melihat ada jomblo-jomblo dan kita lihat ternyata itu adalah teman-teman kita dan kita punya adik yang masih single, kenapa harus cari yang lain? Ambil saja teman sakamar untuk dijadikan bagian daripada keluarga kalian. Bukankah Alfiah juga mengatakan wa fid dhamiri la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'al muttasil. Ketika masih ada dhamir mutasil, jangan sampai mendatangkan dhamir munfasil. Artinya bagaimana? Wa fid dhamiri dalam masalah hati, la yajul munfasil. Idza ta'atta yaj'al muttasil. Kalau masih ada yang satu alma mater, satu pondok pesantren untuk kita jadikan keluarga kita, ngapain kita ngambil dari luar alma mater? Kalau sudah satu madhab, enak aturannya. Kalau sudah satu pondok pesantren, enak aturannya. Iso lalaran bareng, gitu, iso semaan bareng, satu pola pikir, dikongkon roan yo pena, wis ngerti carane roan. Jadi selangkah lebih maju ketika kalian mendapatkan pendamping istri ataupun suami yang satu alma mater. Ingat, kiamat sudah dekat, ada filmnya. Pernah kiamat akan disampaikan, proposal masuk, akan diadakan pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Alhamdulillah, proposal ditolak. Sehingga kiamat, wallahu a'lam. Kapan akan diadakan, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jomblo-jomblo mohon segera merapat. Ingat, yakhrujud dajjal fi akhir zaman wa huwa uzzah. Saya tidak akan mengartikan. Kalau saya artikan, kalian pasti akan ketakutan. Yakhruju metu, tak manani bandul. Yakhruju bakal metu, sapa ad-dajjal
yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa huwa hale utawi dajjal uzabun jomblo. Masya Allah. Sehingga kalau kalian tidak segera untuk melenggang kaki ke kuade, ke ranah pelaminan, maka jangan sampai kalian mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perkuat silaturahmi dengan saling memperkuat kebutuhannya apa dari teman-teman kita. Inilah yang kemudian kita maksud. Kita pun juga memperkuat ukhuwah mahadiyah, yaitu persaudaraan sesama alma mater, satu pondok pesantren. Kita teringat bahwasanya kita di pondok pesantren, bagaimana kita diajarkan untuk selalu mengedepankan akhlakul karimah. Kita selalu diajarkan bahwasanya qimatul mar'i min akhlaqihi, harga seseorang itu dinilai dari akhlaknya, bukan dari apa-apanya. Ketika kita keluar dari pondok pesantren, yang dilihat oleh banyak orang yang pertama kali itu adalah akhlak kita. Contoh, jenengan percaya, survei sudah membuktikan. Ketika saya tanya kepada calon-calon menantu dan juga calon-calon mertua, orang-orang yang sedang mencari menantu, mereka ketika ditanya, Bu, Pak, kalian kalau punya menantu, kalian kalau mau cari menantu, seandainya ada dua pilihan. Satu, pengen mantu sing alim tapi akhlake rodek, akhlake bejat. Apa mantu sing gak pati alim tapi akhlaknya muapi. Dan semuanya mengatakan pilih yang nomor 3, pengen mantu sing alim akhlaknya wapi. Tapi sing jelas yang dibuat barometer itu adalah akhlak. Qimatul mar'i min akhlaqihi. Maka bagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita, yuk kita kedepankan akhlak. Sing keloro barawu. Profesi apapun, posisi dan jabatan apapun, maka jangan lupa untuk kembali ke kitab kuning. Halo? Sampai dadi apa wae, mbuh TNI, mbuh polisi, mbuh bisnismen, mbuh politisi, mbuh dadi wali murid. Kita ini belajar kitab kuning di pondok pesantren bertahun-tahun. Ono sing 3 tahun, ono sing 5 tahun, ono sing 7 tahun, ono sing sampai 11 tahun, ono sing kecantol karo wong kono, gak boleh sampai KTP diganti. Kita semuanya mempelajari kitab kuning. Saking apa gunane kitab kuning ketika kita berprofesi di tengah-tengah masyarakat, tapi kitab kuningnya digeletakno. Naudzubillah min dzalik. Apa gunane? Ini yang sering kita lupa. Kita ini belajar kitab ini bertahun-tahun, tapi ketika kita diposisikan pada satu masalah, satu tempat, kita dihadapkan dengan satu problematika, awake dhewe gak balik nang kitab kuning, malah naudzubillah balike nang dukun, malah naudzubillah golek ini malah babi ngepet. Naudzubillah min dzalik. Yo balik nang kitab kuning baru balik. Tamassaku bi kutubis salaf. Yuk cecekelan kalau kitab-kitab ulama salaf, kitab kuning. Alaikum bi kutubil mutaqaddimin. Panjenengan kudu cecekelan karo kitab kuning. Man arada taqaddum fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Wa man arada ta'akhur fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin berada di barisan depan, cecekelan karo kitab kuning.
Lek pengen nanggone barisan guri ketinggalan ya wis kono cecekelan karo kitab-kitab sing dudu kuning. Artinya kitab yang tidak bertendensikan dengan makolahnya para ulama salaf. Niki sing dipun dawuhaken kalih Al-Imam Abdullah bin Alamin Al-Haddad dinukil saking makolahipun Al-Habib Hasan Al-Attas, Ahmad bin Hasan Al-Attas. Mungkin awake dhewe tetap cecekelan karo kitab kuning. Amin ya rabbal alamin. Awake dhewe sudah diberi arahan oleh para masyayikh untuk selalu cecekelan karo kitab kuning. Jangan sampai terus kemudian kita lepas dari makolahnya para masyayikh. Man sahiba syaikhan minasyuyukhi summa i'tarada qalbuhu anhu faqad fasada 'aqdu suhbah, rusak wa wajabat 'alaihi taubah. Barang siapa yang pernah duduk bersama dengan seorang guru, mendengarkan ilmu dari seorang guru, kemudian suatu ketika i'tirad nafsuhu qalbuhu anhu, kemudian hatinya itu melengos daripada makalah-makalah gurunya, lepas dari arahan-arahan gurunya, maka apa yang akan terjadi? Fasada aqdus suhbah. Fasada, rusak itu hubungan suhbah antara dia dengan gurunya. Dunya wa ukhra. Apa kewajiban yang harus dia lakukan? Wajabat alaihi taubah. Dia harus bertobat. Makanya apapun yang terjadi, awake dhewe santri Mbah Kiai Abdul Karim dunya wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Apapun yang terjadi, awake dhewe santri Mbah Kiai Marsudi Dahlan, Mbah Kiai Mahrus Ali, santri Mbah Kiai Usman, santri para masyayikh Ma'had Lirboyo yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ini berdoa. Jangan sampai melengos. Bahkan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan bahwasanya yang namanya ilmu, sabatul ilmi, tetapnya ilmu itu bil mudzakarah. Tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah. Mudzakarah di sini artinya mutolaah. Bukan mudzakarah dari dzakara terus dzakaran itu betul. Tapi mudzakarah artinya ini mutolaah. Makanya ilmu yang kalian dapatkan, yang kita dapatkan dari pondok pesantren, lek gak dibuka maneh hilang. Kalau memang al-ilmu ini bukan soyidi, memang ilmu itu seperti hewan buruan. Secerdas apapun kalian, lek gak tahu buka maneh hilang. Enek sing eling piro syarate tayamum, sing dhewe mesti syarat nikah toh. Dan niku lah demi lho. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah. Wa barakatuhu bil khidmah. Dan barokahnya ilmu itu dengan khidmah. Maka ketika kita mendapatkan ilmu sedikit apapun ataupun sebanyak apapun, alhamdulillah, maka kita harus mengkhidmahkan ilmu tersebut kepada masyarakat. Makanya slogan di pondok pesantren Lirboyo, Mbah Kiai Sepuh, Mbah Kiai Abdul Karim, ojo lali ngedeg gambar, mulih teko pondok ojo lali ngedeg gampar. Transformasikan ilmu yang kalian dapatkan dari pondok pesantren kepada orang yang ada di sekitar kalian dengan bahasa yang lugas, simple. Ojo lali ngedeg gampar. Dan itulah yang dicontohkan oleh para guru-guru kita. Panjenengan pasti sudah mendengar kisah bagaimana Mbah Kiai Abdul Karim tidak pernah yang namanya tidur sengojo sare, gak pernah.
Setiap sare itu pasti di tangannya itu pegang kitab. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu kalau sare mesti keturun alias ketiduran. Sampai sepuh para rawuh tetap cecekelan kitab. Sare ini beliau cecekelan kitab. Masya Allah. Mudzakarahnya beliau luar biasa, mutolakahnya beliau luar biasa. Sealim beliau masih mutolakah. Nah awake dhewe semoga kita bisa meniru beliau dan diakui santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakatuhu bil hikmah. Barokahnya ilmu itu dengan hikmah, dihikmahkan. Insya Allah barokahnya hikmah kepada masyarakat pasti dicukupi oleh Allah untuk kehidupan kita. Makanya Mbah Kiai harus itu yakin, saya yakin. Wis to, awakmu mulai teko pondok kok ngajar ngaji nularne ilmu nanggone masyarakat. Lek gak iso mangan ketok kupingku dawuh Mbah Harus. Maka barang siapa sing awake dhewe nularno ilmu, yakin uripe ditanggung karo Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagai Jazuli Ploso niku nggih nate dawuh, sapa wonge sing mulih teko pondok nularno ilmu nang nggone masyarakat kok ora iso mangan, bali orang pondok suwe kencang tentu. Bagai Jazuli Ploso. Lek kula yo wani ngomong, lek awakmu mulih teko pondok nularne ilmu kok gak iso mangan, balik nang pondok maneh. Kula gak wani lek ngomong irisan kupingku utawa suweken jangkepku. Kula wani ngomong lek awakmu mulih teko pondok kok ora iso mangan, padahal wis ngajekno, yuk balik maneh nang pondok maneh. Sing terakhir dawuhipun Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki wa naf'uhu biridhasyaikh. Manfaat ilmu itu kelawan ridhone para guru. Mugi-mugi kita sedaya kula kali panjenengan sedaya pikantuk ridhane Mbah Kyai Sepuh Mbah Kyai Abdul Karim. Pikantuk ridhonipun para masyayikh Mahathir Bondo, pikantuk ridhonipun para muallifin, para musannifin ingkang kitab-kitabipun kita pelajari, kita telaah, kita kaji wonten tenggene pondok pesantren. Menika para rawuh ingkang saged kawula aturaken nuwun agunging sih samudra pangarsami bilih wonten punapa-punapa ingkang boten nyekeceaken dhateng manah panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mekaten kula akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.